Anas, Asa, ada semua ini ya. Alhamdulillah, kasih mengaji tadi. Baiklah, anak-anakku sekalian, kemarin Bapak ngasih materi tentang bersyukur kepada Allah. Masih ingat apa bersyukur? Berterima kasih. Tapi perlu diingat bahwa berterima kasih itu tidaklah cukup hanya dengan lisan alhamdulillah saja, tanpa ada bentuk aplikasi perbuatan dari bersyukur. Bersyukur alhamdulillah tapi tidak mengerjakan sholat, itu masih belum bersyukur. Artinya bersyukur adalah berterima kasih, kita gunakan nikmat itu sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah, menjauhi dan yang dilarang, dan kita yakini siapalah kita kalau bukan karena Allah. Baiklah, sekarang kita akan memasuki kepada materi selanjutnya, di mana materi selanjutnya ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Sebelum itu, kita apa tujuan kita mempelajari pernikahan dalam Islam, di mana kita pada akhirnya nanti akan melangkah kepada sebuah pernikahan. Pembelajaran pada hari ini adalah kita diharapkan nanti mampu mematuhi tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam syariat Islam. Selanjutnya juga menyetujui ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan yang ketiga, kita mengimani tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Masih ingat apa yang namanya iman? Percaya. Menurut bahasa percaya. Menurut istilah percaya dengan sepenuh hati, bukan setengah hati, apalagi seperempat hati. Sepenuh hati. Kita mengucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan bahwa kita adalah orang yang beriman, dengan taat melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan juga kita yakin seyakin-yakinnya dalam diri. Baik anak-anakku, untuk pertama kita akan membaca ayat yang berkenaan tentang pernikahan. Bapak tuntun dulu, nanti anak-anakku bisa ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bahwa Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatadzakkarun. Dan di sini hanya bagi kaum yang mau berpikir. Selanjutnya anak-anakku, apa itu pernikahan? Pernikahan menurut bahasa adalah al-dhammu wal jam'u, adalah berkumpul atau mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Tapi nikah menurut istilah ulama
menurut syariat adalah suatu akad, proses akad, ikatan yang menjadikan halal pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga menimbulkan kewajiban dan hak masing-masing. Dan itu sudah halal. Jadi pernikahan adalah suatu proses, suatu ikatan di mana yang awalnya adalah haram karena ada ikatan pernikahan memenuhi syarat dan rukunnya, maka menjadi halal dan ibadah. Baik anak-anakku, apa tujuan pernikahan? Yang pertama untuk memenuhi tuntutan nafsu manusia. Yang kedua untuk mendapatkan ketenangan hidup. Dan yang ketiga untuk membentengi akhlak, biar kita selamat, pandangannya selamat, tingkah lakunya, keinginannya juga selamat. Dan yang ketiga untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Ingat, menikah juga ibadah. Selanjutnya untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. Nah, sekarang terakhir kepada hukum pernikahan. Hukum pernikahan pada dasarnya adalah boleh tidak menikah, boleh tidak menikah. Ya, tergantung nanti situasi dan kondisinya. Hukum menikah yang pertama adalah wajib menikah bagi seseorang yang dia sudah mampu untuk menikah, mampu menafkahi, dan seandainya dia tidak menikah, maka akan berlanjut berbuat kemaksiatan. Maka hukumnya di sini adalah wajib. Yang kedua adalah sunnah. Hukumnya menikah apabila ada orang itu mampu untuk melaksanakan pernikahan dan dia seandainya tidak menikah, maka akan tidak berbuat kemaksiatan. Selanjutnya mubah bagi orang yang mau menikah tapi tidak mampu menafkahi. Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang saja, tanpa ada niat untuk mempunyai keturunan. Mubah. Apa artinya mubah? Boleh. Yang keempat adalah makruh bagi seorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang dinikahinya. Jadi yang kelima, hukumnya haram menikah kalau cuma punya niatan nanti setelah menikah untuk menyakiti pasangannya. Alhamdulillah. Selanjutnya anakku, rukun dan syarat daripada pernikahan. Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama ada mempelai laki-laki. Yang kedua ada mempelai perempuan. Mempelai laki-laki dengan syarat bukan mahram dari wanita dan orang yang dikehendaki, tidak ada paksaan dalam pernikahan. Yang kedua ada calon mempelai perempuan dengan syarat bukan mahram si laki-laki dan terbebas dari halangan nikah. Selanjutnya ada wali daripada perempuan itu untuk menikahkan dengan syarat orang yang dikehendaki laki-laki mahram bagi wanita, balik, berakal, adil dan tidak terhalang dengan wali lain, tidak buta dan tidak berbeda agama. Jadi itu syaratnya menjadi wali. Yang keempat, rukun daripada nikah adalah 2 orang saksi berjumlah 2 orang merdeka laki-laki dan dia rela atau ridho untuk menjadi saksi. Yang kelima ada ijab dan qabul. Apa ijab dan qabul? Serah terima dengan syarat tidak tergantung dengan syarat yang lain, tidak terkait dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa selain bahasa Arab dengan menggunakan tajwid atau nikah boleh. Dan sebaiknya pihak mempelai laki-laki menerimanya dengan kata-kata wabil tu. Baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran selanjutnya setelah kita memahami tentang pernikahan, apa itu pernikahan, apa itu nikah, syarat dan rukunnya, tujuan daripada pernikahan, hikmahnya. Sekarang Bapak ingin kalian untuk mencari iklan di YouTube
iklan yang berkaitan dengan pernikahan. Silakan dibuka HP-nya. Kita ke meja sekarang, nanti cari iklan yang berkaitan dengan pernikahan. Mana? Sudah? Ada yang menemukan iklan? Saya, Pak. Ya. Saya melihat di YouTube tadi ada iklan di rumah makan dengan istri. Bagus. Memang ada di YouTube itu saya pernah lihat. Ada iklan beli rumah maka dapat istri. Bagus. Bisa presentasikan nanti di mana itu. Kok bisa beli rumah langsung bisa dapat istri. Yang jelas harus memenuhi syarat dan rukun tuntunan daripada pernikahan menurut Islam. Kemudian Anas, dengan menikah selamatlah dari berbuat dosa. dengan menikah maka selamatlah dari berbuat dosa. Bagus. Ada lagi? Monggo. Pacaran itu berdosa, menikah itu bahagia. Pacaran itu berdosa, menikah itu bahagia. Tepuk tangan dulu. Bagus anak-anak sekalian. Hindari pacaran. Siapa? Siap? Ya, bagus. Baik, iklannya bagus-bagus saya kira ini. Mungkin ada sebagian yang mau presentasikan kenapa sampai memilih iklan. Apa tadi? Beli rumah ya? Oh, dengan menikah maka selamatlah dari berbuat dosa. Monggo, depan. Nas, presentasi. Kenapa kok sampai mengambil iklan? Dengan menikah maka selamat dari berbuat dosa. Monggo. Alhamdulillah kita manusia biasa yang diberi nafsu dan apabila melihat lawan jenis saya tertarik dan saya tidak mau pacaran dan pada saatnya nanti saya akan menikah dan saya akan melamar idola saya dan akan menikah sesuai syariat Islam agar bahagia di dunia dan di akhirat. Bagus. Terima kasih. Baik anak-anakku, ini ada yang presentasi dengan menikah maka selamatlah dari berbuat dosa. Memang anak-anak sekarang pintar ya. Kadang-kadang bapak dipancing. Nanti pertanyaan, tanya bapak, ya apa? Bagaimana pak pacaran yang Islami? Apakah ada pacaran yang Islami? Tidak ada. Yang ada menurut Islam adalah jika nanti ya pada saatnya kalian sudah dikira cukup mampu untuk melanjutkan pada pernikahan, maka lamarlah. Ikuti yang dalam istilah Islam itu adalah khitbah. Baik anak-anakku sekalian, saya kira pertemuan kali ini saya sangat bahagia, sangat bersyukur, terima kasih, dan insya Allah kalian paham ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Bagaimana Pak? Di rumah ada nikah siri. Nikah siri itu nikah asalkan sudah memenuhi syarat yang di Islam itu ya sah, cuma tidak dicatat dikatakan urusan agama. Baik anak-anakku sekalian, sebelum bapak tutup, untuk langkah selanjutnya nanti untuk lebih memahami tentang materi pernikahan dalam Islam, silakan sambil dibuka di YouTube yang bapak kirim untuk lebih mendalami tentang materi. Dan pertemuan yang akan datang kita langsung akan membuat sebuah praktek bagaimana pernikahan di dalam Islam. Kita kaitkan dengan budaya lokal yang ada di lingkungan kita ini. Siap ya? Siap. Terima kasih. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana
wabarakatuh.